Kalau saudara boleh ada pagi hari ini merupakan anugerah. Pandemik ini sudah terjadi sampai bulan sekarang ini, bulan Oktober. 2 bulan lagi mau Natalan. Kurang lebih kita sudah dihantam badai ini 8 bulan. Kalau saudara masih bertahan, bukankah karena Tuhan itu baik? Amin. Bukankah Tuhan Yesus setia buat kita semua? Amin. Jangan takut kepada masalah saudara. Saudara nggak mungkin lari atau sembunyi di kolong langit manapun. Masalah akan selalu ada bersama dengan kita. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi masalah, itu yang menentukan saudara dan saya akan keluar jadi pemenang atau jadi pecundang. Amin. Oh, belum muncul. Tadi saya minta kepada multimedia untuk menayangkan gambar. Nah, ini dia saudara. Dancing on the waves. Pandemik ini seperti gelombang badai ombak yang kita nggak pernah tahu kapan berhenti. Dan ombak ini akan datang silih berganti terus menerus. Saudara tahu nggak di Eropa sekarang orang pada ketakutan. Sampai dengan Jumat malam saya membaca berita 39 juta lebih manusia terpapar. Mati hidup sekarat akibat C-19. Saya nggak mau bilang COVID atau Corona, nggak keren. C-19. Tapi kalau hari ini jemaat di KRC ada dalam kondisi yang sehat, puji Tuhan, amin. Jangan takut, C-19 ini punya mata dan telinga, dia tahu targetnya siapa. Mau tahu nggak targetnya siapa? Pertama, dia nggak pandang klaster, dia nggak pandang jabatan, dia nggak pandang profesi, dia nggak pandang status sosial. Mau Anda pendeta, pengusaha, para medis, mau Anda rakyat jelata, mau Anda pejabat negara, pemimpin negara sekalipun, semua bisa terpapar. Gak ada yang bisa lolos. Tapi kalau hari ini kita ada di tempat ini dan dalam kondisi yang sehat, berikan tepuk tangan yang kuat dan meriah bagi Tuhan. Itu karena saudara tahu bagaimana menjaga hidup kalian, amin. Gak ada yang kebal, gak ada yang kebal. Semua bisa kena. Tapi hati yang gembira itu adalah obat yang luar biasa manjurnya. Saya membaca artikel dan saya mendengarkan banyak video dari berbagai kalangan. Imunitas tubuh seseorang kalau kuat, itulah yang bisa menghalau, membentengi saudara dari serangan C-19. Dan imunitas ini hanya terdapat pada waktu hormon endorfin saudara bekerja aktif. Dan endorfin ini bekerja aktif pada waktu hatimu gembira. Hidupmu bersuka cita, gairahmu meningkat, engkau semangat. Makanya dikatakan Amsal 17, semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan gak heran orang-orang yang tadi saya katakan dari berbagai kalangan itu, kalau mereka memiliki depresi, mereka gagal move on. Tema gereja kita nih, Winter of Movement, bergerak. Amin saudara. Orang-orang yang gagal move on itu orang-orang yang baperan, orang-orang yang galau, yang akhirnya sakit hati, depresi, dan itulah yang paling mudah terpapar C-19. Tapi kalau hidupmu selalu move on, bergerak, dimanapun roh Tuhan bekerja, seperti ombak yang membawa saudara menari di tengah-tengah badai kehidupan ini, saudara dan saya akan kuat. Amin. Saudara, saya mau kasih tahu, sejak bulan Maret sampai dengan Oktober ini, hampir setiap minggu saya nggak pernah ada di Kuta atau di Jimbaran. Pak Anton tahu karena kita banyak sharing. Saya selalu melakukan kegiatan misi ke desa, ke lembah, ke gunung, ke tempat-tempat yang orang nggak mau kunjungi. Dan saya bertemu dengan banyak orang. Mereka bilang, Pak nggak takut Pak. Kenapa harus takut? Tadi Pak Gembala bilang apa? Jangan takut. Kalau saudara takut, itulah yang akan menjadi kekhawatiran hidupmu, yang akhirnya membuat saudara gak bisa menikmati berkat Tuhan. Amin. Kalau istilah work from home itu bukan istilah baru. Saya mau kasih tahu orang-orang yang berdagang online selama sekian tahun, mereka work from home. Amin gak? Bukan hal yang baru. So ini gak usah kita pikir, aduh ini new normal, ini aduh enggak. Orang yang namanya belajar dari rumah karena sekolah belum buka. Dulu juga kuliah terbuka, kuliah online, kuliah jarak jauh begitu. Saudara gak masuk kampus, kampusnya di Jakarta, saudara di Papua belajar. 4 tahun saudara di wisuda, fine-fine aja. Tapi gak begitu ngetren karena apa? Itu gak menjadi suatu budaya.
nggak biasa, tapi hari-hari ini kayaknya keren banget. Work from home, study from home, business from home. Akhirnya saudara lazy at home. Kenapa nggak mau bergerak? Movement, bergerak. Amin saudara. Seperti seorang surfer, peselancar. Dia selalu mencari ombak bergerak. Dan orang-orang yang seperti inilah, yang aktif inilah, yang akan menikmati kebaikan Tuhan demi hari sampai Tuhan datang nanti. Amin saudara. Jangan takut kepada apapun. Alkitab berkata, jangan khawatir akan apapun. Soal makan minum, selama saudara bekerja Tuhan cukupkan. Amin. Kondisi saya bekerja di hotel 5 bulan pertama cukup sekarat saudara. Hotel tempat saya bekerja ditutup. Secara manusia muncul khawatir. Gaji dipotong 50%. Mau kerja apa? Yang saya dapatkan dari hotel itu habis hanya untuk uang dapur dan bayar listrik. So, kalau saya diam di rumah, gak mungkin saya bertahan hidup saudara. I must do something. Tuhan kasih tangan kita 2, amin. Kaki 2. Ini bisa buat kerja. Jangan tanganmu hanya rajin main HP di rumah, tidur males-malesan, ngarepin berkat Tuhan dari langit. Gak datang saudara. Ya kalau main HP-nya untuk bisnis online bagus. Jangan pikir ini segera berakhir. Bukan aku nakutin, bukan. Tapi saya ingin menyadarkan saudara. Ini kita gak pernah tahu kapan berakhir. Tapi jangan takut. Ya, Alkitab berkata jangan takut. Jangan khawatir soal apapun. Tapi serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Kalau perkara makan minum, saya mau katakan selama kalian bekerja, kalian pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Gak ada tuh orang yang bekerja, gak dapat makan, gak ada. Manusia di dunia yang gak kenal Tuhan aja, waktu saudara bekerja, mungkin dia gak kasih gaji, tapi dia bisa kasih makan Pak Anton. Saya bertemu banyak orang di restoran, Pak, Ibu, saya gak bisa kasih gaji kalian. Tapi selama kalian kerja di tempat ini, makan 3 kali, 5 kali pun silahkan. Jadi orang yang bekerja pasti dapat makan. Amsal juga berkata, tangan yang rajin menjadikan kita kok takut ini mau ngomongnya, kaya. Tanganmu kalau malas ya gak mungkin kaya. Mau kaya, rajin. Ayatnya ada, tangan yang rajin menjadikan kita kaya. Tapi kalau engkau malas, belajarlah kepada si semut. Semut itu gak pernah kenal lelah. Setiap hari dia bekerja. Dia bekerja untuk mengumpulkan makanannya di musim dingin. Nah, COVID atau C-19 ini, saudara tahu nggak? Orang-orang yang tidak pernah menabung selama hidupnya, waktu diberkati secara limpah, sekarang mereka merasakan bahwa kalau kita menabung itu penting banget. Pak, boro-boro mau nabung Pak, gaji saya kan UMR. Guys, kalau kalian sisihkan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 tuh bisa. Kenapa tidak? Hanya kalian gak mau, itu persoalannya. Baca bersama saya Matius 25. Sekarang saya masuk pada inti message-nya. Kenapa kita harus terus bergerak? Kenapa kita harus terus move? Dan kita tidak boleh hidup berleha-leha, bersantai-santai. Matius 25, saya akan bacakan saudara. Dari ayat yang saya ambil dari ayat yang ke-34 dulu. Karena ini cukup panjang, nanti saudara bisa baca di rumah ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Raja, segala raja, Tuhan Yesus, itu sudah menyediakan kerajaan bagi kita. Ya, bahkan sejak dunia dijadikan. Persoalannya, apakah saudara dan saya akan menikmati kerajaan itu bersama dengan dia nanti? Ini PR-nya yang besar. Ayat 35, saya baca sampai ayat 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan,
Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Orang-orang ini heran, kapan sih Tuhan pernah mengalami semua hal-hal yang dia katakan ini? Ayat 40 ini menakjubkan saudara. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Gereja kita banyak terlibat di dalam pelayanan misi dan diakonia. Kalau hari ini saudara menabur di dalam ladang diakonia, pastikan saudara memiliki konsep yang benar. Keuangan saudara yang saudara tabur itu untuk memberkati orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dalam kesulitan. Enggak cuma jemaat internal, tapi sampai kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, bahkan di luar pulau. Video-video yang saya syuting untuk pelayanan diakonia dan misi banyak sekali. Saya nggak tahu kapan ditayangkan, tapi saya nggak mungkin tayangkan sekarang. Dan mereka katakan begini, Pak, di tengah pandemi kami nggak tahu, tapi kami bersyukur gereja GBI Rokute menjadi saluran berkat buat kami. Dan itu taburan saudara semua. Amin saudara. Yang saudara lakukan itu memberkati banyak orang. Kalau ayat ini kita baca pagi hari ini bukan kebetulan. Saudara kalau mau hidup diberkati, jadilah saluran berkat. Kalau saudara diberkati dan saudara tidak pernah menjadi saluran berkat, lama-lama pipa itu akan mampet. Karena apa? Kembung, buncit, kebanyakan berkat gak pernah disalurin. Kalau pipanya mampet, jangan salahkan hidupmu akhirnya makin melar, tapi isinya bukan sehat, penyakitan. Karena gak pernah disalurkan, gak pernah dibagi. Saudara bisa bagi kepada siapa? Matius 25 ini mencatat dengan jelas. Kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang dalam kondisi sakit, orang-orang yang tidak punya pakaian. Itu berbicara keadaan dunia sekarang di tengah-tengah pandemik ini. Saya berbicara dengan Om Frankie, dengan tim 12, saya bilang, Om, gereja kita must do something. Kita nggak tahu ini kapan berakhir, tapi kita harus buat tindakan. Pak Anton saksinya, gereja kita yang buat langkah ini pertama sebelum diikuti cabang-cabang yang lain. Kita bergerak membagikan buat jemaat dan juga buat yang lain. Dan itu semua taburan Bapak Ibu. Amin saudara. Apa yang saudara tabur disalurkan ke tempat yang memang betul-betul membutuhkan. Inilah gereja yang bergerak, gereja yang hidup, gereja yang menjadi berkat. Kalau gereja hanya mengumpulkan, kembung, buncit, penyakitan. Begitu pula saudara. Saudara kalau makan tok gak pernah dikeluarkan, penyakitan gak? Hello? Yang bilang gak penyakitan, bohong. Saya minum air 3 gelas, gak pipis 2 jam aja, kebeletnya minta ampun. Jadi kalau saudara bilang makan minum banyak sehari gak dikeluarkan, lalu fine aja, saudara sedang mendustai Tuhan. Jangan ada dusta di antara kita. Amin saudara. Ya, Matius 25:34-40 ini mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Selama pandemik ini, saudara dan saya dituntut untuk menjadi saluran berkat. Bergerak. Jangan diam di tempat. Amin. Kalau saudara diam di tempat, saudara nggak akan menikmati kebaikan Tuhan. Waktu tempat-tempat wisata di Bali ditutup selama kurang lebih 5 bulan. Orang semua gelisah, aduh gak bisa ke pantai, gak bisa ke Bedugul, gak bisa ke sana ke sini. Semua orang-orang yang biasanya jalan-jalan pada stres. Itu tanda kalau mereka butuh refreshing, mereka butuh bergerak. Begitu pula kita dengan Tuhan, amin. Kalau hidupmu hanya diam di tempat, gak melakukan sesuatu, gak bergerak, gak melakukan misinya Tuhan Yesus amanat agung, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Injil itu berbicara mengenai kabar baik. Di dalam pelayanan yang saya lakukan selama ini di desa-desa, saya bertemu dengan orang dari kalangan non-Kristen saudara. Bahkan yang terakhir saudara kalau di FB saya, itu anak-anak panti asuhan yang saya layani ada 30 anak.
semua berasal dari Karangasem. Semua itu Hindu. Enggak satu pun Kristen. Tapi saya bilang sama pimpinan pantinya, Pak, selama pandemik ini, Bapak harus banyak mengundang pembicara-pembicara yang memberkati mereka, memperlengkapi mereka. Siap, Pak. Dan saya kaget waktu saya ke sana. Yang pimpin pujian tuh orang agama Hindu. Yang main musik, yang main gitar agama Hindu. Tapi mereka buat fellowship seperti kita nggak kalah keren, tau nggak? Nggak kalah keren. Dan saya bilang sama mereka, yang paling penting di sini kalian mengerti kebenaran. Pada waktu kalian mengerti kebenaran, hidupmu akan berubah dan menjadi dampak. Kalian semua yang hanya tahu firman, tapi tidak melakukan sesuatu, itu artinya nothing. Itu artinya nonsense. Tapi kalau kalian tahu firman, kalian bertindak, kalian berbicara kepada orang untuk memberitakan kabar baik, kerajaan surga pun akan turun tangan intervensi memberkati saudara. Amin. Sebab di mana Injil diberitakan, hadirat Tuhan menyertai saudara. Nah, saudara kalau mau hidup di dalam berkat, saudara harus bergerak, jangan diam di rumah saja. Lakukan sesuatu untuk saudara melakukannya bersama dengan Tuhan. Saudara sudah diperlengkapi sekian banyak, rajin di komsel, rajin di ibadah raya, rajin di pertemuan-pertemuan doa. Ini saatnya saudara menjadi saluran berkat dimanapun saudara berada. Amin. Jangan pernah diam, tapi move, bergerak, dancing on the wave. Kemanapun ombak ini membawa saudara, ikuti dan menarilah bersama Tuhan. Ada dua hal yang akan terjadi pada waktu badai ombak ini datang. Saudara bisa memilih untuk sembunyi, tapi suatu ketika ombak itu akan menghantam saudara juga dan saudara akan mati konyol. Tapi yang kedua, saudara bisa memilih untuk saya mau menari bersama ombak itu. Dan pada waktu saudara menari bersama ombak itu, saudara akan menikmati kemana Tuhan membawa saudara untuk menjadi saluran berkat. Amin. Seorang peselancar akan selalu mengejar ombak. Dia nggak mungkin diam. Anak Tuhan harusnya seperti itu. Orang Kristen harusnya seperti itu. Kemana roh Tuhan memimpin saudara untuk memberitakan Injil. Go! Ayatnya jelas loh di Matius itu berkata, pergilah. Benar nggak? Bukan diamlah. Nggak, pergilah. Beritakanlah Injil. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu loh perintah amanat agung. Pak, saya nggak punya kemampuan untuk berbicara seperti para penginjil. Don't worry. Tadi yang nyanyi, dia nggak khotbah kan, tapi lewat pujian menjadi berkat. Saudara bisa apa? Bekerja, bisa buat kue, bisa masak, bisa melakukan sesuatu, jadi ojek online. Saudara bergerak membawa penumpang, mengantar customer. Itulah saat-saat di mana kalian bisa memberitakan Injil kebenaran kerajaan surga. Amin. Saya ini kalau ketemu orang, saya nggak bisa untuk tidak menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena apa saudara? Saya pernah mengalami masa-masa sulit, saya hampir mati, udah pernah. Yang jemaat yang lama-lama di sini tahu. Saya kan ada demam berdarah itu, trombosit saya tinggal 20. Pasien di kamar sebelah, trombositnya 25, game over. Dan saya 20 masih hidup sampai hari ini. Jadi saya tahu apa itu masa-masa kritis hampir mati. C19 ini mirip dengan demam berdarah. Menyerang di saluran pencernaan, pernafasan, dan saudara nggak bisa makan, muntah-muntah. Tapi saya nggak takut. Teman saya di Puri Gading, sehabis keluar opname dari Sanglah, kita sharing, ngobrol satu meja makan. Saya nggak takut. Saya tanya bagaimana rasanya waktu kamu divonis, didiagnosa C19 dan masuk ruang isolasi di Sanglah. Mengerikan Pak, rasanya kayak mau mati. Saya bilang kalau kamu sekarang hidup jadi berkat. Percuma kamu dikasih kesempatan hidup gak jadi berkat, itu sia-sia. Amin saudara. Saya harus masuk lagi karena ayatnya masih banyak nih. Pak Anton dikasih waktu sebentar aja lagi nih. Wah gawat nih Pak. Ini ada ayat yang cukup seru yang kita harus bedah bersama saudara. Karena kalau ini kita nggak pahami, saya khawatir kita semua akan terlalu terlena menghadapi kehidupan ini. Roma 14 ayat yang ke-12.
Saya minta semuanya baca dengan suara yang keras. Roma 14 ayat yang ke-12. Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Bisa tolong ditayangkan? Oke, kita baca ya. 2, 3. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ini berbicara mengenai penghakiman terakhir. Saudara masing-masing harus mempertanggungjawabkan kehidupan ini nanti kepada Allah. Apa yang sudah saudara lakukan buat Tuhan dan kerajaannya? Saudara diberi kesehatan, saudara diberikan berkat, apa yang saudara lakukan dengan semua ini? Saudara berpangku tangan, bermalas-malasan, diam duduk manis? Atau saudara mau bergerak menjadi saluran berkat, memberitakan Injil kebenaran kerajaan Allah bagi setiap orang dimanapun saudara berjumpa? Ini akan kita pertanggungjawabkan, saudara. Perbuatan baik kita itu memang tidak bisa membuat kita masuk surga. Alkitab dengan jelas mencatat. Orang diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tapi saya mau kasih tahu. Orang yang masuk surga adalah orang yang berbuat baik. Amin. Gak ada orang yang masuk surga itu orang yang berbuat jahat. Apalagi kejam, keji, bengis. Ya kalau dulu dia pernah seperti itu, minimal dia sudah bertobat dan berubah jadi baik. Gak mungkin yang menghuni kerajaan surga adalah orang-orang kejam dan bengis. Jadi begini saudara, kalau kita pernah jahat dulu, sekarang saudara dan saya dikasih kesempatan hidup, bertobat. Tadi Pak Arvin bilang, repent. Amin. Bertobat. Saya nggak jamin selesai kebaktian saya pulang masih hidup. Saudara pun begitu. Jadi kalau saudara dan saya hari ini masih hidup, bertobat. Amin. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Roma 14:12 ini bukan kata-kata kiasan. Saudara akan menghadapi ini nanti di penghakiman tahta kudusnya Allah. Saudara pertanggungjawabkan semua perbuatan saudara. Yang suka benci, yang suka fitnah, yang suka menebar gosip. Bertanggung jawab dengan Tuhan. Asli. Yang single-single, yang suka PHP anak orang, ada? Bapak ibunya nggak tahu, Tuhan tahu saudara. Lu gombal-gombalin anak orang, Tuhan catat lu. Apalagi bilang, aku ingin meminangmu. Setelah kasih cincin kau kabur dengan yang lain. Hati-hati guys, tanggung jawab lu besar. Itu baru yang tunangan, yang sudah punya anak istri. Berani-berani minang orang lain lagi. Oh tambah, malaikat kasih bisik tuh. Bos, itu udah punya istri anak 5, masih gaet. Kalau ada istilah pelakor, apa lagi? Apa lagi istilahnya Pak Anton? Ya, Roma 14:12, saudara dan saya bertanggung jawab loh. Serius. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mau pendeta sekalipun, mau presiden sekalipun. Dia akan bertanggung jawab dengan Tuhan atas semua yang telah dia lalui di muka bumi ini. Rasul Paulus berkata seperti ini saudara. Ini luar biasa sekali. Di dalam Roma 7 pasal yang ke-18 sampai ke-19. Paulus berkata begini. Sesungguhnya dia tuh kepingin berbuat yang baik. Tapi justru yang jahat dia lakukan. Itulah manusia. Pada dasarnya kita kepingin buat yang baik. Tapi kenapa yang jahat kita lakukan? Makanya jangan saudara pikir kalau sudah melayani Tuhan kebal dosa. No way. Jangan saudara pikir udah jadi pejabat, udah jadi orang-orang yang punya posisi terhormat, kebal dengan dosa. No way. Kasih uang, kasih jabatan, saudara akan lihat orang itu jadi apa nanti. Amin. Nggak ada yang kebal. Jadi kita harus berjuang melawan keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang mencoba untuk menyeret kita keluar dari tracknya Tuhan. Kita harus berjuang. Enjoy your flight, but don't forget your fight. Enjoy your trip, but don't forget where you heading off. Artinya begini saudara, nikmati perjalanan hidupmu ya, tapi jangan lupa tujuan hidupmu yang sebenarnya. Oke? Itu maksudnya.
Saudara hidup di dunia, bekerja seperti saya, menikmati kebaikan Tuhan. Yes, kita bekerja, ketemu klien, ketemu nasabah, ketemu customer, ketemu siapapun, whatever. Tapi saudara jangan lupa tujuan hidupmu yang sesungguhnya. Kalau saudara lupa tujuan hidupmu, engkau akan gagal untuk menikmati kebaikan Tuhan bersama di dalam kerajaannya. Ada kesempatan enggak orang Kristen enggak masuk surga? Saya mau tanya nih. Ada enggak kesempatan orang Kristen tidak masuk surga? Ada? Ada. Kemungkinannya besar kecil? Besar banget. Matius 7:21 tayangkan tolong. Ini biar saudara tahu. Matius 7:21. Ini ngeri banget nih. Udah. Bukan setiap orang, kayaknya kayak yang baca saudara deh. 2, 3. Kalau dibaca ayat yang ke-22, 23 makin jelas. Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Yang suka bernubuat siapa? Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Yang suka ngusir setan siapa? GKM Pak, enggak, G-sektor Pak, enggak, pendeta Pak, enggak. Ya, yang punya pelayanan biasanya. Benar enggak Pak Anton? Iya. Yang suka doain orang sakit siapa? Oh saya Pak, saya sering ke rumah sakit. Kan gitu. Karena orang sakit kayaknya lebih enak nih, aman gitu. Tapi 23 bilang apa? Ayat 23 coba, ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyal daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Hati-hati. Pengetahuan kita soal Tuhan, kehebatan kita di dalam berteologi, pemahamanmu yang hebat soal doktrin gereja, jangan sampai membuat orang atau membuat saudara hanya menjadi orang yang jago berdebat seperti mereka yang suka pamer di sosmed. Tapi di ujung kehidupan Tuhan berkata, enyahlah kamu semua, aku tidak mengenal kamu. Perbuatan kita menentukan kita jadi apa nanti. Amin saudara. Kalau hari ini saudara dan saya masih diberikan kesempatan, pakai ini untuk bertobat. Saya mau katakan gak ada manusia kebal dosa. Dan untuk bertobat itu perlu perjuangan. Bukan sesuatu yang instan. Ya, setiap hari kita diperhadapkan dengan tantangan, pencobaan, godaan. Dan menariknya, Tuhan gak pernah menghentikan iblis untuk menggoda saudara. Perhatikan baik-baik. Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya saudara dan saya itu menjadi orang-orang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Amin. Kekristenan kita itu perlu diuji untuk supaya kita muncul seperti emas. Ayub berkata, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Mas bro, saya mau kasih tahu. Ayub berkata seperti itu bukan tanpa sebab. Dia sudah melewati masa-masa percobaan, ujian yang mengerikan. Pernah gak ada yang punya anak di sini? 3, 5, mati semua. Ada gak? Gak ada kan? Ayub ngalamin. Ada di sini yang punya bisnis besar, ladang ternak, gudang, properti, terbakar habis dalam satu malam, ada yang punya? Gak ada. Ayub sudah ngalamin. Ada di sini yang pernah punya luka, yang boroknya sampai saudara harus garuk dengan beling? Ada? Ayub sudah ngalami. Ada di sini yang sudah sakit, bangkrut, tertimpa masalah, anak mati, istrinya ngomong gini, tinggalkan Tuhanmu. Ada? Gak ada kan? Ayub sudah ngalami. Dan kalau dia ngalami, dia berkata, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Ini loh kualitas kekristenan yang sesungguhnya. Amin saudara. Saudara harus melewati proses. Baru saudara bisa muncul seperti emas. Orang Kristen yang tidak pernah diproses, kualitasnya bukan seperti emas. Saya nggak tahu, mungkin seperti Mbak Yu mungkin. Kalau seperti emas, itu dibakar, dibentuk, dipukul. Ada suatu moto dari sebuah jam tangan yang terkenal. Dia punya moto bagus banget. Don't crack under pressure.
artinya tidak akan retak atau hancur di bawah tekanan. Orang Kristen sejati harusnya seperti itu. Ada amin saudara? Kalau saudara mau kuat di dalam Tuhan, nikmatilah setiap proses kehidupan. Jangan lari, jangan keluar, apalagi saudara berdoa gini, Tuhan hentikan proses ini, aku gak tahan. Jangan doa seperti itu. Karena kalau doa seperti itu, tahu gak yang terjadi? Tuhan tuh mau bentuk saudara seperti bejana. Baru setengah jalan, saudara bilang, Tuhan hentikan, aku gak tahan. Bejananya jadi apa? Berbentuk enggak? Enggak ada bentuk. Emang mau kayak gitu? Makanya kalau Tuhan lagi proses, nikmatilah prosesnya Tuhan. Pak enak banget ngomong Pak. Sakit. Sakitnya di sini. Sakit lu di sini tapi kalau nanti dapat surga, mana lebih enak? Ayo. Bener enggak? Kayaknya enggak ada yang berani jawab. Enggak ada yang berani jawab. Takut banget. Saya mau kasih tahu saudara ya. Kalau saudara nggak pernah menikmati prosesnya Tuhan, saudara nggak akan punya kesaksian hidup. Serius, nggak ada. Kalau saudara lihat pembicara-pembicara di sosmed yang lagi ngetrend sekarang, sebut namanya mau yang perempuan-perempuan, yang hebat-hebat itu orang-orang yang sudah masuk proses yang ngeri. Kadang kita kalau dengar, kok bisa ya? Saya dengar kesaksian orang-orang yang dipulihkan, Pak, saya ditinggal istri. Saya ditinggal suami, saya ditinggal kabur pasangan. Tapi mereka kuat karena dengar kesaksian orang-orang seperti itu yang mampu melewati badai kehidupan. Amin saudara. Ibadah itu adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah atas anugerah keselamatan kebaikan Tuhan. Tapi ibadah yang sesungguhnya itu bukan soal saudara pergi ke tempat-tempat atau gedung-gedung pertemuan ibadah. Ibadah yang sesungguhnya adalah apa saudara? Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kunjungi yatim piatu, janda-janda miskin yang dalam kekurangan. Berkati mereka, itulah ibadahmu yang berkenan kepada Tuhan. Amin saudara. Matius 25, 34-40 mengajarkan kepada kita untuk saudara memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang dalam kesengsaraan, orang-orang yang dalam kekurangan. Pada waktu saudara melakukan itu, itulah ibadahmu yang sejati. Dan membawa hidupmu tetap kudus di hadapan Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Amin.